Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Kazelia Jaya, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, akan melakukan presentasi tentang karya ilmiah saya untuk webinar dan call for paper untuk transformasi pembelajaran kreatif, inovatif, dan berkarakter di masa pandemi COVID-19. Saya akan melakukan share screen saya. Dengan karya ilmiah dengan judul Strategi Pembelajaran di SD Muhammadiyah 1 Krian pada masa pandemi COVID-19. Abstrak saya adalah berisi tentang yang membahas mengenai strategi pembelajaran yang dilakukan pada SD Muhammadiyah 1 Krian dalam menanamkan pembelajaran online dengan tujuan strateginya adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan. Dengan rumusan masalah adalah bagaimana strategi pembelajaran yang diterapkan guru Muhammadiyah 1 Krian akan tergantung pada pendekatan yang digunakan, sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu dapat ditetapkan melalui berbagai metode pembelajaran. Dengan kesimpulan, diharapkan siswa mampu mencapai suatu hasil belajar yang telah mengalami proses belajar dengan lingkungannya untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adapun pendahuluannya, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini adalah krisis kesehatan yang pertama dan terutama di dunia yang bermula pada tahun 2020. Menurut data dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB UNESCO, setidaknya ada 290,5 juta siswa di seluruh dunia yang aktivitas belajarnya menjadi terganggu akibat sekolah ditutup. Tidak lupa, pemerintah telah menurunkan kebijakan sekolah dilakukan secara online. Begitupun pendidikan di Indonesia yang sekarang sedang mengalami perubahan kebijakan, di mana pembelajaran juga dilakukan secara daring bukan tatap muka. Oleh karena itu, diperlukannya strategi yang cocok dalam penerapan pembelajaran di kelas agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik walaupun dilakukan secara daring maupun online. Pendahuluannya, menurut Wina Sanjaya dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu. Dick and Carey juga menjelaskan bahwa strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar, dan dapat disimpulkan strategi pembelajaran mencakup penggunaan pendekatan, metode, dan teknik, bentuk media sumber belajar, pengelompokan peserta didik untuk mewujudkan interaksi edukasi antara pendidik dengan peserta didik, antar peserta didik, dan terhadap proses, hasil, dan dampak kegiatan pembelajaran. Ada pula akan dicapainya suatu hasil belajar, yakni hasil meliputi produk atau suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas, sedangkan belajar adalah tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu. Jadi, hasil belajar ialah suatu hasil yang telah dicapai setelah mengalami proses belajar dengan lingkungan untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada metode yang saya lakukan pada penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif, yakni merupakan proses penelitian untuk memahami masalah-masalah sosial atau manusia dengan menganalisis kata-kata untuk menciptakan gambaran yang kompleks dan menyeluruh. Teknik pengambilan data yang saya lakukan ialah melalui wawancara pribadi secara langsung kepada Ibu Guru Abdillah Faizun selaku Kepala Bidang Urusan Prasarana dan Humas yang mengampu sebagai guru kelas 2 di SD Muhammadiyah 1 Krian. Adapun hasil dan pembahasannya adalah pada awal pandemi COVID ini banyak polemik, sebagian wali murid menginginkan anaknya untuk belajar tatap muka di sekolah, namun sebagian wali murid juga mengantisipasi, sangat protektif dan tidak memperbolehkan anaknya untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Dan sebenarnya pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah memberikan kebijakan kepada seluruh sekolah, baik pesantren maupun madrasah yang di bawah naungan Muhammadiyah, harus menganut kebijakan yakni pembelajaran dilakukan secara online di rumah. Berikut adalah beberapa strategi yang diterapkan oleh SD Muhammadiyah 1 Krian dalam pembelajaran. Yang pertama ada strategi inquiry yang menekankan pada proses berpikir secara kritis anak-anak
untuk menganalisis suatu atau mencari dan menemukan sendiri jawaban dari masalahnya. Ada yang kedua adalah strategi pembelajaran kontekstual yang membantu peserta didik untuk mengaitkan materi pelajaran pada kehidupan nyata. Yakni ada juga strategi pembelajaran berbasis masalah yang diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang difokuskan kepada proses penyelesaian masalah ataupun problem secara ilmiah. Yang keempat ialah strategi pembelajaran afektif yang menghadapkan peserta didik pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Dengan adanya strategi pembelajaran, kita harus menentukan metode yang tepat dalam melaksanakan strategi tadi. Yang pertama adalah metode ceramah, yaitu dengan menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini juga metode yang paling praktis. Bisa juga dilakukan secara melalui aplikasi Zoom ataupun Google Meet. Ada juga metode resitasi yang mengharuskan para siswa membuat suatu resume atau suatu rangkuman tentang materi yang sudah disampaikan oleh guru. Ada juga metode discovery yang dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa yang aktif. Jadi siswa di sini akan dituntut untuk mandiri dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang materi tadi. Metode latihan adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan cara melatih keterampilan ataupun soft skill siswa dengan cara merancang, membuat, atau memanfaatkan sesuatu. Dan tidak lupa di SD 1 Muhammadiyah Krian juga menerapkan Zoom meeting selama 1 minggu. Mereka akan melakukannya selama 3-4 kali. Dengan di pertemuan terakhir, mereka akan melakukan Zoom meeting untuk membaca Al-Quran bersama-sama. Kemudian setelah dilakukannya strategi dan metode yang tepat, kita akan mencapai yang namanya hasil belajar. Menurut Asep Jihad, hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah dilakukannya proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan. Oleh karena itu, dengan diadakannya strategi pembelajaran yang tepat dan inovatif, pada pandemi ini diharapkan anak didik tidak hanya mengingat materi yang telah disampaikan, melainkan juga akan memahaminya. Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan. Dan bagaimana hendaknya seorang guru dapat mendesain proses pembelajaran dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang baik, serta disesuaikan dengan sasaran dalam strategi tersebut. Adapun sehingga memperoleh kegiatan pembelajaran yang bermakna serta hasil belajar yang baik, mengingat hal tersebut akan meningkatkan hasil belajar siswa pula secara keseluruhan, walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Ucapan terima kasih tidak lupa saya panjatkan kepada Allah atas limpahan karunia-Nya sehingga saya dapat menulis karya ilmiah ini. Adapun Bapak dosen saya, Pak Muhlasin, atas bimbingan, arahan maupun koreksinya selama saya menyusun karya ilmiah ini, dan Bu Guru Abdillah selaku guru kelas SD Muhammadiyah 1 yang bersedia saya wawancarai, dan tidak lupa teman-teman dan semua pihak yang telah membantu proses penyusunan proyek ini. Berikut adalah referensi jurnal yang saya ambil. Berikut adalah beberapa jurnalnya, dan ini adalah referensi dari buku yang saya ambil yang meliputi strategi, evaluasi maupun hasil belajar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.